closely to his side with love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Halo semuanya, ini Jus Setiawan dari Bali, Indonesia. Engkong, emak, om, tante, dan koko dan cece semuanya. Hari ini kita jumpa lagi dalam Fresh Juice Sabtu 3 Desember 2022. Hari ini kita akan mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Romo Rudi Brakito-Jati OMI dari Jakarta. Selamat mendengarkan ya. Para sahabat Fresh Juice, pada hari ini kita mendengarkan Sabda Tuhan dari Injil Markus, bab 16, ayat 15 sampai 20. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat, pada hari ini gereja sedang memperingati Santo Franciscus Xaverius. Dia seorang imam kelahiran Navarra, Spanyol, dari Ordo Serikat Yesus. Beliau seorang yang melaksanakan sabda Tuhan hari ini. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Markus bab 16 ayat 15. Franciscus Xaverius menjadi misionaris yang menjelajah Asia dan pernah bermisi sampai ke Maluku pada tahun 1546. Konon sekitar 6 bulan berada di Ambon, dan beliau membaptis sekitar 1.000 orang. Jumlah yang sungguh besar. Beliau adalah seorang misionaris legendaris dan santo pelindung karya misi. Para sahabat, peringatan Santo Franciscus Xaverius dan sabda Tuhan dalam Injil hari ini mengajak kita untuk bertanya, sebesar apa ya jiwa misionaris dalam diri kita selama ini?
Bagi setiap pengikut Kristus, ikut mewartakan Injil adalah sebuah dorongan alamiah. Sebuah analogi sederhananya adalah seperti Anda baru menonton sebuah film yang bagus, misalnya film Top Gun lah. Anda tanpa disuruh oleh siapa-siapa akan merekomendasikan teman-teman Anda untuk juga menonton film tersebut. Maka adakah hal menarik yang pernah kita ceritakan tentang Yesus atau ajarannya kepada sesama di sekitar kita, supaya orang lain makin kenal atau tertarik kepadanya? Saya ingin meninggalkan pertanyaan ini untuk Anda renungkan sendiri-sendiri. Sekarang saya ingin menutup perjumpaan hari ini dengan sebuah cerita. Sebuah cerita yang pernah membuat hati saya makjeleb ketika membacanya untuk pertama kali. Dan saya berharap Anda akan membagikan cerita yang satu ini kepada teman-teman Anda juga. Pada suatu akhir pekan, seorang cendekiawan yang sangat dihormati dan mengaku diri sebagai seorang ateis sedang berbicara di sebuah pertemuan outdoor yang besar. Dia berbicara selama 2,5 jam, berusaha untuk membuktikan bahwa kebangkitan Yesus itu salah. Dia mengutip pendapat sarjana demi sarjana dan buku demi buku. Dia menyimpulkan bahwa karena tidak ada kebangkitan historis, tradisi keagamaan gereja adalah omong kosong, emosional, tidak ilmiah, karena didasarkan pada hubungan dengan Yesus yang katanya bangkit, padahal tidak pernah bangkit dari kematian dalam arti harafiah apapun. Sang cendekiawan kemudian bertanya kepada para hadirin, "Apakah ada pertanyaan?" Setelah sekitar 20 detik, seorang pastor tua berdiri. "Tuan, saya punya sebuah pertanyaan," katanya ketika semua mata memandang ke arahnya. Pastor tua itu kemudian mengambil kotak bekal makan siangnya dan mengeluarkan sebuah apel. "Pertanyaan saya adalah sebuah pertanyaan yang sederhana," katanya sebelum menggigit apelnya. Pastor itu melanjutkan, "Saya belum membaca semua buku yang Anda miliki, dan saya tidak mampu membaca Alkitab dalam bahasa Yunani asli." Pastor itu membuat beberapa gigitan lagi pada buah apelnya, lalu berkata, "Saya juga tidak tahu apapun tentang Niebuhr dan Heidegger." Itu nama 2 orang ahli terkenal di dunia dalam bidang teologi dan filsafat. Pastor tua itu menghabiskan buah apelnya dan berkata, "Yang saya ingin tahu hanyalah apel yang baru saja saya habiskan ini rasanya asam atau manis." Pembicara itu berpikir sejenak, kemudian dengan gaya ilmiah menjawab, "Saya tidak mungkin menjawab pertanyaan itu, karena saya belum mencicipi apel Anda." Pastor tua berambut putih itu menjatuhkan inti apelnya ke dalam kantong kertasnya yang kusut dan berkata dengan tenang, "Anda juga belum mencicipi Yesusku."
dan semua orang terdiam. Para sahabat, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Tuhan memberkati Anda sekalian. He will be my guide, hold me closely to his side, with love and strength for each new day. He will make a way, he will make a way. Engkong, emak, om, tante, dan koko dan cece semuanya, kita baru saja dengerin Fresh Juice Sabtu 3 Desember 2022. Terima kasih ya buat Romo Rudi untuk renungannya hari ini. Mantap banget. Salam Fresh Juice. Juice, juice, juice. God will make a way. Tiga. He will be my God. 2, 3. He will be my God. Oh my God. Salam Fresh Juice. Juice, juice, juice.